Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat zuhur yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahul ghaniyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran kepada kita seluruh umat manusia, Allah menyatakan antumul fuqara', kalian yang fakir, kalian yang membutuhkan, ilallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara Allah adalah Tuhan Al-Ghaniyyu yang maha kaya, maha tidak membutuhkan apapun dan siapapun, tetapi manusialah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ayat ini, waktu saya mengaji tafsir mungkin 20 tahun yang lalu, guru saya memberikan satu kisah yang memberikan begitu gambaran kepada saya bagaimana doa kita didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia itu terkadang lupa dengan sifat dasar manusia sebagai seorang hamba yang fakir kepada Allah, dan Allah itu yang ghaniyun. Allah tidak pernah butuh dengan sholat kita, Allah tidak pernah butuh dengan kesolehan kita, karena apapun yang kita lakukan itu tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di Syria sekitar tahun 1850, ya kalau di Indonesia berarti itu masih pasca perang Diponegoro, tahun 1850 Masehi sampai tahun 1930, itu hidup seorang alim besar di sana yang kelak menjadi guru dari semua ahli hadis yang hidup di abad ke-19 di Timur Tengah. Beliau adalah Sayyid Badruddin Al-Hasani, keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau itu ditahbiskan sebagai imam besar dari para muhaddisin yang nanti hidup pada abad ke-20. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak mengambil sanad hadis yang kemudian nanti diantaranya berujung kepada Syekh Badruddin Al-Hasani radhiyallahu anhu ini. Guru saya dulu, seorang mursyid tarekat Saziliyah, bercerita di Syria bahwa ada yang unik dari kehidupan Sayyid Badruddin Al-Hasani. Pada satu masa, ini karena kita menjelang Idul Fitri, saya tadi di jalan teringat dengan kisah ini. Di hari raya Idul Fitri, imam besar dari para ulama yang ada di Ardus Syam, dia Asyam itu di masa lalu itu mencakup Syria, Yordania, Libanon dan Palestina. Guru agung ini setelah selesai berkhutbah sholat Idul Fitri, kemudian beramah tamah dengan begitu banyak murid-muridnya. Tiba-tiba selesai, kalau sekarang mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 pagi, Syekh Badruddin ini memanggil murid utamanya. Kata beliau, wahai muridku, apakah engkau masih setia dan percaya kepada aku? Kata muridnya, ma'adzallah, tentu guru, saya mengambil ilmu dari guru, saya belajar akhlak dari guru, saya mengenal Islam, iman dan ihsan dari guru. Tentunya saya akan sangat percaya kepada apa yang guru katakan dan yang guru perintahkan. Kata Syekh Badruddin, kalau kamu masih percaya dengan saya dan masih menganggap saya sebagai gurumu,
tolong bawa uang emas ini, kepingan dinar. Kata muridnya, kemana guru? Ke sana, ke lokalisasi tempatnya para pelacur. Kata muridnya, untuk apa guru? Berikan uang ini di hari raya Idul Fitri, katakan kepada mereka bahwa ini adalah hadiah lebaran dari saya, Badruddin Al-Hasani, dan saya minta kepada mereka para pelacur untuk mendoakan saya. Muridnya itu tercengang. Ini seorang imam besar, guru yang tidak diragukan keilmuannya, memegang sanad kutub as-sittah sampai kepada pengarangnya, hafal bersambung kepada Rasulullah, memiliki sanad qiraah sab'ah. Kalau beliau membaca Quran, maka beliau akan menceritakan bahwa bacaan ini dari gurunya, gurunya dari gurunya, mungkin sampai kepada Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah. Beliau baca dengan cara bacaan yang berbeda, maka beliau mengatakan, qara'tu hadzal Quran, saya pernah baca Quran ini di hadapan guru saya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, mungkin bertemu dengan bacaannya Utsman bin Affan. Di lain kesempatan, beliau membaca qiraat yang berbeda, ditanya sama muridnya, guru, kok bacaan itu tidak lazim terdengar di telinga saya? Kata gurunya, iya, karena qara'tu hadzal Quran, saya baca Quran ini dari guru saya yang ketiga, gurunya dari gurunya bersambung bertemu dengan bacaannya Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang yang sangat alim, orang yang tidak diragukan kapabilitas keilmuannya dan integritas moralnya. Di hari raya Idul Fitri itu ingat kepada pelacur dan minta doa kepada apa ini? Pelacur. Ini rumusan matematikanya nggak ketemu, Bapak. Kita selalu minta doa itu kepada orang apa itu? Soleh. Kita minta kepada orang tua kita minta kepada guru kita minta kepada orang-orang yang kita anggap memiliki kedekatan kepada Allah. Tetapi soal dekat dan tidak dekat kepada Allah, itu kan sebetulnya tidak ada mereknya. Apa saya yang berpeci, yang berbaju seperti ini, pakai sarung, pakai jubah, pakai sorban, pegang tongkat misalnya, kemudian memiliki kedekatan kepada Allah? Tidak. Apakah kalau kiai, ustadz, habib, ajengan itu pasti dekat kepada Allah? Belum tentu. Apakah kalau tukang sampah yang tidak pernah belajar agama itu tidak bisa bermunajat dekat kepada Allah? Siapa yang tahu? Maka murid utamanya ini berangkat ke tempat pelacuran yang terkenal di Damaskus itu. Tentu dengan pakaian seperti dia berangkat untuk sholat apa ini? Idul Fitri. Begitu masuk ke lokalisasi, tentu menjadi apa ini? Perhatian orang. Bisa Bapak bayangkan kalau dengan kostum seperti saya, pakai peci, pakai baju seperti ini, sarungan, kemudian masuk ke lokalisasi, maka para pelacur itu ketawa-ketawa menghina. Ya Allah, Kiai, ada perlu apa ke sini? Maka kiainya itu mengeluarkan, karena murid utamanya alim, kata dia, kalian liburan ini, Idul Fitri ini tidak pulang ya? Tidak, kan ada larangan mudik misalnya gitu. Jadi masih banyak di sana, kemudian disuruh berkumpul. Kata murid Syekh Badruddin ini saya bawa uang dinar. Satu keping dinar itu mungkin sama dengan 4 juta rupiah, bisa dibayangin. Tentu yang namanya pelacur, semuanya ngelihat uang emas pasti akan apa ini? Berkumpul, nggak pakai disuruh, itu udah kayak sholat berjamaah saja. Begitu kumpul, kata murid utamanya, kalian ingat ya, ini sudah kumpul semua, sudah. Ini ada hadiah lebaran, masing-masing ambil 5 keping, bisa dibayangin Pak? 20 juta itu. Ya, kalau kiai dulu itu kaya, tapi tidak untuk dirinya. Agama itu nggak melarang kaya. Kaya itu boleh disuruh, ya. Tetapi harta itu ada di tangan, tidak masuk ke dalam apa ini? Hati. Itu kehidupan Syekh Badruddin Al-Hasani. Beliau itu kaya, Pak. Luar biasa, duitnya banyak. Muridnya itu pernah tanya sekali, guru ini di rumah uangnya banyak, tapi kalau di masjid kok ngajarkan zuhud? Zuhud itu cinta akhirat, tidak cinta dunia. Sama Syekh Badruddin itu diajak naik kereta kuda yang paling bagus di masa itu. Mungkin sekarang naik Mercedes dan BMW, Pak. Dikasih naik tuh. Begitu naik, kata Syekh Badruddin, ayo
naik kereta kuda yang paling bagus karena beliau punya ini. Kemudian karena keluar dari kereta kuda itu bagus, muridnya sebelum naik itu dikasih gelas, Pak, diisi air rada penuh. Kata gurunya, kalau kamu mau dapat ilmu dari saya, ilmu yang akan kamu ingat sepanjang hidupmu, kamu tidak lupa, syaratnya ada. Apa itu, guru? Selama perjalanan, air ini nggak boleh tumpah. Air ini tidak boleh tumpah. Kata muridnya, gimana guru? Ya itu bukan urusan saya, itu urusanmu. Pokoknya kalau nanti air ini tumpah selama perjalanan keliling kota Damaskus, kamu jangan lagi berguru sama saya, nggak usah lihat muka saya sampai hari kiamat. Nah, muridnya takut ini. Naik, Pak, ke kereta kuda itu. Karena naik, ya tentu muridnya itu konsentrasi ngelihat apa ini? Gelas di dalam apa ini? Air di dalam apa ini? Gelas. Karena dia takut kalau nanti berkurang, kata gurunya, berhenti jadi murid saya. Maka keliling, Pak. Wah, kalau sekarang mungkin lihat tol yang baru, ya, nyoba mobil yang bagus, ke Monas, ke Istana, lihat hotel Raffles misalnya di Senayan, yang megah-megah. Syekh Badruddin itu ngomong ini indah. Selesai, muter balik ke rumahnya, tanya sama muridnya, gimana tadi perjalanan, indah enggak? Kamu lihat Istana Negara, kamu lihat Monas, kamu lihat gedung tinggi. Kata muridnya, mana bisa guru, saya enggak lihat itu semua. Kenapa? Ya karena pandangan saya kepada gelas. Kata Syekh Badruddin, kalau pandanganmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehebat apapun keindahan dunia, kamu tidak akan pernah tergoda dengan keindahan itu karena matamu fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiai kaya ini, ya kita berharap kiai-kiai jadi begitu semua, Pak, ya. Habis pengajian dibagiin 5 dinar, lumayan 20 juta kan ini. Ya, sayangnya saya bukan Syekh Badruddin Al-Hasani. Nah, beliau bagi-bagi uang. Pelacur itu senang sekali, Pak. Dan disampaikan pesannya, ini kalian tahu nggak? Uang ini bukan dari siapa-siapa, bukan dari saya juga. Kata pelacur, dari siapa? Dari Maulana Sayyid Badruddin Al-Hasani. Pelacur itu kaget. Subhanallah, kata mereka. Guru besar yang dihormati oleh para ulama di Damaskus ingat kepada kami, orang-orang yang bergelimang dalam apa ini? Dosa. Ini namanya Islam madhab cinta, Pak. Islam yang sesungguhnya itu tidak ingin pendosa itu semakin jauh dari agama, merasa jauh dari rahmat Allah, merasa menjadi sampah dan terpinggirkan di masyarakat. Tetapi guru sejati itu selalu ingin, seburuk apapun umat Rasulullah, selama dia beragama Islam, ingin dimasukkan ke dalam apa ini? Surga. Maka Syekh Badruddin kasih duit kayak gitu. Apa yang terjadi? Pelacur itu berlinang air mata. Ya subhanallah, jangankan Syekh Badruddin, orang yang sholat subuhnya sering bolong, itu ngelihat kita udah jijik dan kotor. Tapi Maulana yang alim seperti itu, di hari yang fitri ini, justru kami yang diingat. Bercucuran air mata mereka itu. Ada keinginan, oh iya ya, ternyata kami tidak jauh dari rahmat Allah. Masih banyak orang yang baik. Kalau Syekh Badruddin yang baik saja masih mengingat kita, bagaimana dengan Allah yang maha baik? Bagaimana dengan Allah yang rahmatnya itu meliputi semua orang? Belum berhenti di situ. Muridnya bilang, tapi ada syaratnya loh. Terima duit ini. Apa kata mereka? Kalian sekarang kembali ke kamar masing-masing, dilokalisasi di mana dosa dikerjakan di sana. Kata Syekh Badruddin, kalian setelah terima uang dari saya nanti, kata muridnya itu, guru berpesan agar kalian kembali ke kamar masing-masing, ke rumah masing-masing, dan tolong doakan Syekh Badruddin Al-Hasani agar diampuni dosanya oleh Allah, agar dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak, saya waktu dengar ngaji 20 tahun yang lalu, itu rada-rada protes kepada guru saya dalam hati. Kok ini cerita aneh ya? Pelacur yang bergelimang dosa di hari raya yang fitri dikirim uang yang cukup banyak oleh guru yang sangat dihormati, orang yang punya keilmuan yang dalam. Yang kedua, kok dimintai doa gitu. Apa kata Syekh Badruddin Al-Hasani setelah pulang? Muridnya itu setelah pulang lapor, guru habis nih. Saya juga nggak potekin, nggak saya korupsi ini kantong uangnya habis. Satu pelacur dapat uang 5 dinar, itu sama dengan 20 juta. Mereka tadi terharu menyampaikan terima kasih dan berjanji, bukan taubat Pak,
berjanji akan mendoakan guru di kamar masing-masing di mana mereka biasa melakukan dosa, bukan di Raudhah di Madinah, bukan di Multazam di Ka'bah, tapi di tempat yang justru dosa itu dikerjakan setiap hari. Apa kata Syekh Badruddin? Alhamdulillah, kalau begitu saya lega sekali. Kata muridnya, tunggu guru, saya mau tanya ini ibarat resep orang pilek dikasih obat jantung ini. Oh, orang sakit jantung dikasih obat panu. Kok guru di hari raya yang fitri ini mengingat mereka dan minta doa kepada mereka? Apa kata Syekh Badruddin? Kamu tahu muridku, doa itu akan terhalang dari Allah, tidak didengar oleh Allah, kalau kita merasa berhak untuk dijawab doa kita. Kalau kita ngomong kepada Allah, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah berjuang untuk agamamu, saya yang menjaga agamamu, saya yang mensiarkan agamamu. Seolah-olah kita pamrih kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena saya. Ini penting Pak ya, doa Nabi itu ada yang boleh dicontoh dan ada yang tidak boleh dicontoh. Waktu perang Badar, Nabi itu kan berdoa, ya Allah, intahlik hadhil asabata, kalau engkau hancurkan kelompok ini, artinya sahabat Nabi, falan tu'bad abadan, engkau tidak akan lagi disembah di muka dunia. Kalau yang ngomong Rasulullah boleh Pak, tapi kalau yang ngomong Muhammad Faiz itu kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Saya apanya dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah itu dakwah jelas tulus, tidak punya kepentingan apapun. Tapi ustadz model saya sekarang, tidak ada yang tahu ketika saya di atas mimbar bersuara lantang, itu karena Allah apa karena amplop? Tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Pak. Bapak juga nggak, malaikat juga nggak tahu. Malaikat Raqib Atid itu cuma nyatet Pak. Oh Faiz, tanggal 10 Mei, tadi ditelepon sama Ustadz Jaya, harus datang, saya datang. Ceramahnya puasa-puasa tapi suaranya lantang. Ya, Bapak merasa ini Ustadz membela agama. Dicatat sama malaikat. Naik ke langit, kena screening Pak. Ya, kata malaikat yang menjaga arsy, ini nggak bisa sampai Allah ini. Kenapa? Bau amalannya ini. Kata malaikat yang bawa, bau apa? Ini ustadz ceramah, baca Quran, baca hadis. Kata dia bau riya ini. Dia teriak-teriak di masjid itu untuk dipuji orang. Dia teriak-teriak itu untuk menaikkan elektabilitasnya. Dia teriak-teriak itu untuk dikagumi orang. Ini kata Syekh Badruddin Al-Hasani, ini adalah salah satu di antaranya mani'un min mawani'i qabulid du'a. Tidak terjawabnya doa kalau orang itu merasa berhak untuk mustajab doanya. Jadi saya tidak boleh Pak, ya Allah, kalau saya tidak punya murid, kalau saya nggak ada yang dengerin, nanti siapa yang beribadah? Kata Allah, justru kalau kamu jadi ustadz, umatnya tambah rusak, kan begitu. Kenapa? Kamu mata duitan, nanti muridnya mata duitan. Jadi ada yang dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi justru tidak boleh kita apakan ini. Kita contoh, kenapa? Karena Nabi itu bersih. Ketika Nabi mengatakan, ya Allah, kalau murid-murid saya ini tidak ditolong di Badar, nanti nggak ada lagi yang berislam. Yang ngomong Rasulullah benar, tapi kalau yang ngomong Muhammad Faiz salah. Ini penting Pak. Doa itu tidak semua bisa kita ucapkan untuk Nabi. Orang tanya, waktu Nabi meninggal, itu ada yang tahlilan, ada yang mendoakan atau enggak? Itu pertanyaan yang separuh bodoh Pak. Pertanyaannya adalah, kita itu mendoakan orang meninggal, tapi kalau itu dilakukan di depan Nabi dengan bacaan yang biasa kita baca, salah-salah kita murtad Pak. Ini agak aneh. Kita kalau baca doa kepada jenazah, kan ada doa, Allahumma inkana muhsinan, ya Allah, kalau orang ini baik, fazid fi ihsanihi, maka tambahkan kebaikannya. Wa inkana musian, kalau jenazah ini tidak baik, fatajawaz an sayyiatihi, ampuni dosanya. Doa itu diajarkan Rasulullah kepada kita di depan jenazah. Tetapi kalau itu kita baca di depan jenazahnya Rasulullah, maka kita murtad Pak. Kenapa? Kita ragu berarti Nabi ini orang baik atau tidak orang baik. Kalau karena muhsinan, jadi ini namanya kunci dalam berdoa. Syekh Badruddin bilang, para pelacur itu, ketika saya sentuh dengan pemberian hari raya Idul Fitri, saya berharap hati mereka itu terbuka.
bahwa rahmat Allah itu ada, bahwa Allah itu maha pengampun, bahwa Allah itu maha kuasa. Di mana kuasanya Allah? Orang seperti saya, hatinya Syekh Badruddin itu digerakkan untuk mengingat mereka. Maka saat mereka menerima uang dari saya, akan timbul perasaan betapa rahmat Allah tetap datang kepada mereka, bukan murkanya yang sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang banyak dosa itu ketika berdoa itu kadang-kadang tidak punya harapan untuk diterima doanya. Orang yang tidak punya harapan dalam berdoa, orang yang merasa dirinya kotor, orang yang merasa mungkin doanya tidak didengar oleh Allah, justru itu adalah orang yang punya kesempatan agar doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai penutup dari kisah ini, ada kisah lagi yang disampaikan oleh guru saya. Betapa orang itu kalau merasa butuh kepada Allah, itu akan didengar doanya. Dulu ya, ini juga di Syria, guru saya cerita di salah satu perkampungan di Babul Jabiyah itu ada orang nakalnya luar biasa, Pak. Ya, pokoknya brengsek lah, mati karena meninggal. Orang sekampung tuh nggak ada yang mau ngurus jenazahnya karena semua dosa pernah dikerjakan sama orang ini. Jadi yang ngurus itu cuma anaknya satu lagi. Jadi anaknya itu cuma satu, bapaknya mati, tetangga tuh nggak ada yang mau ngurus gitu. Kenapa? Ya bapaknya tuh nakalnya luar biasa, semua kejahatan, semua dosa pernah dikerjakan. Maka sama anaknya, jenazah bapaknya itu dinaikkan gerobak, Pak. Gerobak bukan gerobak yang bagus, cuma ada roda sekedar apa ya, kayak troli begitu. Dinaikkan jenazahnya itu, ya, kain kafannya juga seada-adanya karena memang miskin dan jahat. Tidak ada orang yang peduli sama mereka, ditarik itu sama anaknya sendiri keluar kampung menuju pekuburan. Di tengah jalan ketemu dengan orang Badui, orang nomaden yang hidupnya pindah-pindah di sekitar Damaskus itu. Bertemu dengan orang Badui. Orang Badui itu tanya, "Ini siapa?" "Bapak saya," kata yang narik itu. Kata orang tadi, "Kemana orang kampung? Kok nggak ada yang bantuin kamu?" Kata anaknya, "Nggak apa-apa. Bukan bapak, bukan orang kampung yang salah. Bapak saya yang salah. Orang kampung jangan disalahin." Kan Badui tadi bilang, mana kesetiakawanan sosial? Mana tanggung jawabnya, fardu kifayahnya? Bukankah sholat jenazah itu fardu kifayah? Bukankah ngurusi jenazah itu fardu kifayah? Kalau sekampung nggak ada yang ngurus, maka sekampung dapat apa ini? Dosa. Kemana itu mereka? Kata anaknya tadi, jangan gitu. Jangan ngomongin orang kampung. Orang kampung itu orang baik-baik. Yang brengsek itu bapak saya. Semua dosa sudah dikerjain, tiap hari nyolong di kampung. Ya tentu ketika mati orang kampung mana mau ngurusin jenazah bapak saya. Masjid nggak diterima. Kenapa? Kotak amal dicolong sama bapak saya. Kalau bahasa sekarang begitu lah, Pak. Ya, maka orang Badui tadi merasa kasihan. Oh begitu. Jadi bapakmu itu banyak dosanya, bukan banyak lagi, nggak kehitung bapak saya. Makanya wajar kalau nasibnya kayak gini. Maka Badui tadi ikut, Pak. Ikut menggotong jenazahnya, bahkan ikut memasukkan ke liang apa ini, kubur. Kata Badui tadi sama anaknya, "Kamu yang di atas yang nyorong ini, saya yang di bawah aja yang nerima apa ini, jenazahnya." Jadi Badui itu adalah orang yang terakhir kali meletakkan jenazah ini di dalam apa ini, kuburan. Selesai dikubur, terima kasih, mereka berpisah. Baduinya yang hidup dia di padang pasir nomaden itu, anaknya pulang. Malam hari itu anaknya bermimpi didatangi oleh bapaknya. Dalam kitab itu dikatakan fi ahsani ma yakunur rajul. Keadaannya itu sangat-sangat apa ini? Bagus. Bajunya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Maka terjadi dialog di dalam mimpi itu. Anak tadi ngomong sama bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, ma fa'alallahu bika." Apa yang Allah lakukan kepadamu di alam kubur? Kata bapaknya, "Khairan." Bagus banget, ala taroni, kamu nggak lihat nih, baju saya baju yang bagus, rumah saya rumah yang bagus, mobil saya mobil yang bagus. Terbangun dia. Dia mengatakan, masa sih bapak masuk surga? Nggak masuk akal. Maka anaknya nganggap itu bunga mimpi, Pak. Alah, ini karena saya mungkin kepikiran sama bapak saya, dia tidur lagi. Besok dia kerja kayak biasa, malamnya tidur lagi nih. Malam keberapa ini? Kedua, didatangin sama bapaknya dalam wajah yang berseri-seri wajahnya. Kata anaknya, "Pak, ma fa'alallahu bika." Apa yang Allah lakukan kok bapak happy banget? Kata bapaknya, "Gimana enggak happy?
saya fi ni'matin wa afiyatin, ya, saya dapat rahmat Allah. Anaknya bangun lagi, Pak. Ini saya kebanyakan mikirin dosanya bapak mungkin. Hari ketiga, dalam mimpinya lebih panjang, Pak. Bukan sebatas bapaknya datang, kemudian dalam keadaan yang baik, tapi ada dialog antara anak tadi. Anak tadi mengatakan, Pak, kok bapak bisa ya hidupnya itu luar biasa di alam barzah sana, menunggu masuk ke dalam apa ini, surga nanti pada hari kiamat. Kata bapaknya dalam mimpi itu, karena berkah doanya orang Badui tadi yang ikut nguburin saya. Kata anaknya, doa apa Pak? Kata bapaknya, mana saya tahu, wong saya udah mati. Ya kalau mau tahu doanya, ya cari Badui itu. Dicari Pak besoknya itu. Cari, ya namanya nyari orang Badui itu lama. Seminggu baru ketemu. Mungkin kalau sekarang adanya di bandara, seminggu kemudian dia sudah ada di Cikampek Pak. Ketemu nih Badui. Kata dia, alhamdulillah itu Badui. Dipanggil, Pak, maaf Pak, masih ingat saya? Baduinya lupa ingat. Iya ya, kayak pernah ketemu. Saya Pak, yang bapak saya digotong sendirian sama saya ini, yang saya bilang banyak. Oh, Badui ingat. Kata orang tadi, Pak, saya boleh tanya enggak? Boleh, silakan. Bapak doakan bapak saya ya? Iya. Kapan Pak doakannya? Ya terakhir itu. Waktu saya baringkan bapakmu itu menghadap kiblat, kemudian saya ganjel pakai batu itu, saya kasihan. Ingat bakal ceritamu itu, bapakmu itu yang brengsek, biang dosa, nggak punya pahala sama sekali. Maka saya berdoa kepada Allah. Nih lihat Pak, doanya itu luar biasa, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, tapi lahir dari merasa butuh orang yang berdoa. Apa kata Badui tadi? Ya Allah, ana abdukal fakir. Ini ke Badui dulu nih. Ana abdukal fakir. Saya ini hambamu yang fakir dan miskin. Saya ini nggak punya apa-apa, kata Badui. Hidup saya ya seada-adanya. Walakin nih, akan tetapi saya ini semiskin-miskinnya, idza ma ja'ani dhaifun, kalau saya kedatangan apa ini? Tamu. Semiskin-miskin saya, akrom tuhu, saya hormati tamu. Nih, kita kalau punya tamu yang dihormati, walaupun nggak punya duit, ngutang ke warung Pak, bilang ke tukang sate, besok deh gue bayar nih KTP. Kenapa? Ada tamu di rumah, masa mau dikasih makan nasi doang? Maka dia berkata kepada Allah, saya ini orang yang miskin ya Allah, tapi semiskin-miskin saya, idza ma ja'ani dhaifun, kalau saya kedatangan tamu, akrom tuhu, pasti saya hormati. Wahadzal abdu, hambamu yang mayat ini fakir banget. Sholat jarang, puasa bolong terus, nyolong kerjaannya, judi hobinya, misalnya begitu. Hambamu ini juga abdukal fakir, ya. Dan sekarang hambamu yang fakir kepada pahala ini jadi tamumu ya Allah di alam barzah. Wa anta akramul akramin, sementara engkau pasti ya Allah jauh lebih dermawan dari saya. Kalau saya yang miskin saja bisa menghormati tamu saya, apalagi Allah yang maha apa ini? Kaya. Ini diantaranya Bapak, doa itu memang perlu mengambil dari Quran, dari hadis, tetapi itu bukan pokok. Yang pokok itu adalah rasa di dalam hati. Yang pokok itu adalah redaksi dan narasi doa kita. Itu menunjukkan butuhnya kita kepada Allah dan keterbatasan kita kepada Allah. Di dalam kitab Al-Jauhar Al-Munazzam itu, Mufti Syafi'iyah, Imam Ibnu Hajar itu punya satu kisah Badui juga Pak. Itu doanya dikabul sama Allah. Itu karena doa sederhana di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Badui ini datang ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan nanti Covid selesai kita bisa umrah, bisa ziarah lagi ke Madinah. Di depan makam Nabi, ini Ibnu Hajar cerita bahwa orang Badui tadi itu berdoa dengan sederhana saja. Bahkan kalau dalam gambaran kita itu bukan doa sebetulnya, curhat saja. Dia nunjuk kepada makam Rasulullah. Allahumma inna hadza habibuka, yang dikubur ini kekasihmu. Wa ana abduka, saya hambamu. Wa syaitanu aduwuka, setan itu musuhmu. Jadi dia mau ngomong nih, ya Allah, di depan kuburan ini sebetulnya ada 3 makhlukmu. Yang satu yang ada di kuburan itu Rasulullah adalah kekasihmu. Yang berdoa di depan makam Rasulullah, saya adalah hambamu.
Dan di antara saya dengan Rasulullah itu pasti ada setan. Nih Pak, pasti ada apa ini? Setan. Orang tadi ngomong, fa'in ghafartali, kalau engkau mau ampuni saya ya Allah yang banyak dosanya, fariha habibuka, maka Rasulullah pasti senang kalau ada umatnya yang diampuni dosanya. Karena kalau umatnya diampuni dosanya, maka umatnya Nabi ini masuk ke dalam apa ini? Surga. Dan tentu Nabi nanti di antara para Nabi menjadi bangga. Kenapa menjadi bangga? Karena yang paling banyak di surga anggotanya, partainya Rasulullah menjadi partai penguasa surga. Tapi kalau nanti umatnya Nabi semuanya masuk neraka, maka Rasulullah jadi partai gurem. Harus koalisi dengan Nabi Musa, harus koalisi dengan Nabi. Tapi Nabi kan dalam hadis mengatakan, saya berharap mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat saya berharap umat saya yang paling banyak. Maka Nabi itu, apapun yang terjadi pada umatnya, itu Nabi selalu berdoa dan berharap dia masuk ke dalam apa ini? Surga. Itu banyak hadisnya. Kata Nabi, semua orang itu masuk ke dalam surga. Kata Abu Dzar, masa ya Rasulullah? Semua orang itu masuk ke dalam surga. Masuk ya Abu Dzar, masuk selama dia punya keinginan untuk masuk dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, orang tadi bilang, fa'in ghafartali, kalau engkau ampuni dosa saya, maka fariha habibuka, Nabi Muhammad pasti senang. Wafaza abduka, saya ya Allah sebagai hambamu beruntung banget nih, begitu banyak dosanya diampuni sama engkau. Wahazina, pasti ada yang sedih. Kan ada yang senang, ada yang apa ini? Sedih. Siapa yang sedih? Ya setan musuhmu. Kalau saya diampuni, Nabi Muhammad bahagia, setan sedih. Fa'ilam taghfirli, kalau engkau tidak mau mengampuni saya, ya wajar ya Allah. Wong saya ini brengsek banget kok jadi orang. Kalau engkau nggak ampuni, saya masuk neraka. Memang saya berhak kok untuk dikasih ke dalam api neraka. Nggak ada yang salah kok. Tapi hazina habibuka, Nabi Muhammad pasti sedih itu. Ada umatnya satu dibawa ke api neraka. Siapa yang senang? Setan. Seolah-olah ngomong kepada Allah, ya Allah, saya ini butuh kepada rahmatmu. Saya memang tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Tapi saya berharap engkau memasukkan saya ke dalam surga agar kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbahagia. Dan saya berharap setan itu berputus asa dan menangis. Saya tidak berharap Nabi Muhammad yang sedih dan setan yang menjadi apa ini? Tertawa. Nah bapak-bapak sekalian, malam nanti ini kan termasuk malam terakhir di malam ganjil. Kita di akhir Ramadan ini masih punya dua keistimewaan, Pak. Yang satu tetap kita ingat malam ganjil, tapi ada satu yang kita lupa. Malam Idul Fitri. Ya, ini malam Idul Fitri biasanya disibukkan dengan menata kue ya, dan menyiapkan ketupat. Padahal Bapak, kata ulama, istimewanya malam Idul Fitri itu tidak kalah dengan keistimewaan setiap malam ganjil kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Kalau yang lama-lama sudah kelewatan, malam 21 lewat, 25 lewat, 27 lewat, itu bukan berarti rahmat Allah kelewat dari kita. Bukan berarti orang yang berdoa 10 kali maka diijabah oleh Allah, yang satu kali tidak. Apa yang menjadi kuasa Allah, ma fiyadillah, kata Syekh Badruddin Al-Hasani dalam marwiyatnya, ma biyadillah, apa-apa yang menjadi kuasa Allah itu la tuwazza, tidak dibagi-bagikan biqanunil bashar, dengan aturan manusia. Aturan manusia itu 1 tambah 1 2 Pak. Tapi aturan Allah 1 tambah 1 bisa 1 juta, 1 tambah 1 bisa tidak bertambah. 10 dikurang 1 hukum manusia itu 9, tapi buat Allah 10 kurang 1 mungkin bisa jadi 1 juta. Uang saya ada 10 juta, yang 1 juta malam nanti saya keluarkan, saya bagikan kepada al-fuqara. Saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya Allah, ini malam ganjil termasuk malam yang istimewa. Begitu selesai sholat taraweh, cari orang-orang yang fakir, cari orang-orang yang apa ini, yang miskin. Kemudian 10 juta THR saya tarik 1 juta, saya bagi-bagikan. Logikanya uangnya tinggal berapa itu? 9 fisiknya.
Tapi kalau Allah pakai konun al-barakah, karena engkau berani berbagi dan itu menjadikan hidupmu yang berkah, jangan-jangan 10 juta tidak kita keluarkan bagian orang miskin, 10 juta rasa 10 ribu, tapi bisa jadi 9 juta rasa 9 miliar. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu yang masih tersedia di hadapan kita untuk kemudian berharap rahmat Allah, memohon ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah mengajarkan doa yang istimewa di setiap malam pada 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kedua-duanya benar, kedua-duanya boleh dibaca. Itu menunjukkan, ya Allah, saya hanya butuh maafmu, saya hanya butuh ridhomu, saya tidak meminta apa-apa darimu kecuali saya mohon ampunan, rahmat dan ridhomu. Karena kalau Allah sudah meridhoi hidup seorang hambanya, jangan tanya apa yang akan Allah berikan kepada hamba yang sudah mendapatkan ridho Allah. Tapi sebaliknya, jangan pernah minta apa-apa sekalipun diberi semuanya oleh Allah, kalau kita kehilangan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma, Allah jadikan tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan selama ini, amal ibadah yang khusus maupun amal ibadah yang bersifat umum, sholat kita, puasa kita, i'tikaf kita, zakat kita, maupun kerja kita, aktivitas kita, yang kita niatkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kewajiban hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu semua menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dari itu semua Allah senantiasa merahmati kita, membersamai kita dalam perjalanan hidup di dunia ini, agar kita menjadi hamba yang jauh lebih baik, yang jauh lebih dekat kepada ridho dan rahmatnya, yang nanti di akhirat pun dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga orang tua kita, Allah jaga orang-orang yang kita cintai, Allah jaga orang-orang yang mencintai kita, Allah jaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Allah jaga semuanya min kulli makruh, dari semua hal yang tidak kita inginkan, dari semua bentuk mara bahaya, bencana, penyakit, virus dan bakteri. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita semua diberi kesehatan, dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari virus kedengkian, dijauhkan dari virus kepelitan, dijauhkan dari virus malas beribadah dan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini seperti kata Rasulullah, bersih seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua setelah Ramadan, kita berkumpul di dunia dan juga kelak berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.